Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Reza Asra Maulana. Saya Rolatri Wahyuntias. Saya Anissa Triwadani. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Nilai-nilai asas jati diri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Di sini kami akan membahas dua hal yang penting. Yang pertama yaitu jati diri dan identitas, dan yang kedua tunjuk ajar. Apa sih itu jati diri? Jati diri sering disamakan pengertiannya dengan identitas. Penyamaan itu misalnya terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, dapat diartikan bahwa himpunan ciri-ciri atau tanda-tanda khusus sekumpulan orang dalam suatu kaum, puak, suku, dan bangsa adalah identitas kaum, puak, suku, dan bangsa tersebut. Sementara itu, menurut Tenas Effendi dalam bukunya tahun 2013, di halaman 111 mendefinisikan jati diri sebagai nilai-nilai luhur yang melekat dan mendarah daging dalam diri seseorang, suatu kaum, puak, suku, dan bangsa. Ia menjadi acuan, pedoman, pegangan, landasan yang dipakai secara terus-menerus, serta tercermin dari perilaku dan sikap seseorang, suatu kaum, puak, suku, dan bangsa dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nilai-nilai asas jati diri Melayu itu ditanamkan melalui apa yang disebut sebagai tunjuk ajar Melayu. Masuk ke tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar ialah pernyataan dalam bahasa khas yang mengemukakan petuah, nasihat, amanah, petunjuk, pengajaran, dan suri teladan untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Atau dalam pengertian keagamaan yaitu membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Simaklah ungkapan berikut. Yang disebut tunjuk ajar dari yang tua, petunjuknya mengandung tuah, pengajarannya berisi marwah. Petuah berisi berkah, amanahnya berisi hikmah. Nasihatnya berisi manfaat, pesannya berisi iman. Kajinya mengandung budi, contohnya pada yang senonoh, teladannya di jalan Tuhan. Ungkapan tersebut terdapat dalam bukunya Tenas Effendi tahun 2015 di halaman 10-11. Isi tunjuk ajar Melayu berpegang pada ajaran Islam, norma-norma sosial, serta tafsir budaya yang disimpai-simpai melalui hubungan timbal balik yang mendalam antara manusia Melayu dengan lingkungan luasnya. Ini misalnya tercermin dari isi 3 rangkap bait pantun berikut. Apalah isi periuk besar, beras ditanak menjadi nasi. Apalah isi tunjuk ajar, isinya syara dan sunnah Nabi. Banyak periuk dijerang orang, periuk besar tudungnya hitam. Banyak petunjuk dikenang orang, tunjuk ajar mengandung alam. Apalah isi periuk besar, isinya padi dan beras kunyit. Apalah isi tunjuk dan ajar, isinya mengandung bumi dan langit. Pantun-pantun tersebut terdapat dalam buku Tenas Effendi pada tahun 2015 di halaman 18. Tunjuk ajar memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti menjadi rujukan atau patokan utama kesadaran, moralitas, dan pembentukan jati diri dalam kehidupan masyarakat. Fungsinya sangat luas, yang secara metaforik disebut juga pegangan, azimat, pakaian, rumah, tulang, jagaan, amalan, dan timang-timangan bagi diri. Diri yang mengabaikannya dianggap tidak menjadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, tidak dipandang, tidak sentosa, tidak terpilih, tidak diberkahi, tidak disayangi, dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan tersebut terdapat dalam buku Tenas Effendi tahun 2015 halaman 22-24. Secara tradisional, tunjuk ajar disebarkan dan diwariskan dengan menggunakan 2 cara, yaitu bahasa dan suri teladan. Ini terdapat dalam buku Tenas Effendi tahun 2015 pada halaman 25. Penyebaran dan pewarisan melalui suri teladan dilakukan dengan perbuatan, tindakan, dan perilaku dalam perjalanan dan penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang menggunakan bahasa dilakukan melalui peristiwa-peristiwa lisan sehari-hari. Misalnya, nasihat-nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Pada bab nilai-nilai asas jati diri, pada umumnya diturunkan dari tunjuk ajar yang didokumentasikan, ditulis, dan diterbitkan oleh Tenas Effendi, terutama dari buku Tunjuk Ajar Melayu dan Kearifan Pemikiran Melayu.
Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu takwa kepada Tuhan. Bagi orang Melayu, agama Islam merupakan anutan. Seluruh nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat wajib merujuk pada ajaran Islam dan dilarang keras bertelikai apalagi menyalahinya. Sehingga, semua nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam harus diluruskan. Terlebih dahulu, nilai yang tidak dapat diluruskan segera dibuang. Acuan ini menyebabkan Islam tidak lepas dari budaya, adat istiadat, ataupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa orang di luar Islam menganut agama Islam yang disebut masuk Melayu dan sebaliknya. Bila orang-orang Melayu keluar dari agama Islam, tanggallah hak dan kewajibannya sebagai orang Melayu. Orang yang keluar dari Islam tidak dianggap lagi sebagai orang Melayu. Di dalam adat dikatakan, siapa meninggalkan syarak, maka ia meninggalkan Melayu. Siapa yang memakai syarak, maka ia masuk Melayu. Atau, bila tanggal syarak, maka gugurlah Melayu. Berikutnya, Tunjuk Ajar Melayu mengatakan, apalah tanda Melayu jati, tahu asal kejadian diri, tahu hidup akan mati, tahu akhirat tempat berhenti. Hamba tahu akan Tuhannya, makhluk tahu akan Khaliknya, tahu syahadat pangkal ibadat, tahu iman jadi pegangan, tahu Islam penyelamat, alam tahu kaji sempurna budi. Apalah tanda Melayu bertuah, imannya tiada menyeman, ibadahnya tiada menyalah, ilmunya tiada keliru, sifatnya tiada menyesat. Apalah tanda Melayu bermarwah, kerjanya membawa faedah, elok di tepi, molek di tengah, menyebut Allah, lidahnya basah. Apalah tanda Melayu bijak, imannya teguh tiada berkocak, berbuat baik tiada mengelak, di atas yang benar ianya tegak. Apalah tanda Melayu handal, ia berilmu dalam beramal, terhadap dirinya ia kenal, pada kebajikan ia kekal. Baiklah, kita lanjut ke poin yang kedua, mensyukuri nikmatnya. Tunjuk Ajar Melayu menganjurkan agar setiap masyarakat tahu akan mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah, rezeki kita akan bertambah. Selain itu, dengan mensyukuri nikmat Allah, kita akan terhindar dari sifat-sifat seperti loba, tamak, jauh dari sifat-sifat serakah dan kufur nikmat. Dalam ungkapan dikatakan bahwa siapa hidup mensyukuri nikmat, hidup matinya beroleh rahmat. Di dalam ungkapan lain juga dikatakan, siapa bersyukur terhindar dari kufur, dan siapa mensyukuri nikmat Allah, hidup matinya tiada menyalah. Orang tua-tua mengatakan bahwa nikmat Allah tidak dapat dihitung oleh makhluknya. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur dan memohon agar Allah tetap melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sikap orang Melayu yang mensyukuri nikmat Allah dapat disimak dari ungkapan tunjuk ajar berikut ini. Apa tanda Melayu jati? Nikmat Allah ia syukuri. Apa tanda Melayu jati? Nikmat yang ada ia syukuri. Apa tanda Melayu jati? Mensyukuri nikmat sepenuh hati. Apa tanda orang beriman? Mensyukuri nikmat, menyembah Tuhan. Apa tanda orang budiman? Mensyukuri nikmat, ia utamakan. Apa tanda orang berbudi? Tahu mensyukuri nikmat ilahi. Apa tanda orang berbudi? Nikmat tidak dimakan sendiri. Apa tanda orang bertuah? Mensyukuri nikmat, tiada lengah. Apa tanda orang bermarwah? Nikmat diterima menjadi sedekah. Apa tanda orang semenggah? Menerima nikmat, tiada serakah. Apa tanda orang amanah? Mensyukuri nikmat karena ilillah. Baiklah, selanjutnya poin yang ketiga yaitu ketaatan kepada ibu dan bapa. Ketaatan ibu dan bapa yang disebut mentaati orang tua-tua sangat diutamakan dalam kehidupan orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan, siapa taat ke orang tuanya, di dunia selamat, di akhirat pun mulia. Sebaliknya, barang siapa durhaka kepada ibu dan bapaknya, bukan saja disumpahi oleh masyarakat, tetapi akan disiksa di akhirat kelak. Baiklah, saya lanjutkan ke poin yang keempat, yaitu taat setia kepada pemimpin. Ungkapan adat Melayu mengatakan, bertuah rumah ada tuanya, bertuah negeri ada pojoknya. Elok kampung ada tuanya, elok negeri ada rajanya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia, baik di lingkungan kecil sampai ke lingkungan yang besar, haruslah ada pemimpin. Karena tanpa pemimpin, kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga atau masyarakat tidak akan terjamin. Dalam ungkapan lain juga dikatakan, bila rumah tidak bertuah, celaka datang, bala menimpa.
Bila negeri tidak beraja, alamat hidup aniaya menganiaya. Bila tidak ada yang dituakan, banyaklah orang yang jadi menyeman. Kalau tak ada yang memimpin, nas menimpa hidup pun lenjin. Di dalam kehidupan orang Melayu, sosok pemimpin sangatlah penting. Oleh karena itu, pemimpin wajib dihormati, ditaati, dan dipatuhi sepanjang ia menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar. Pendurhakaan terhadap pemimpin sejati menjadi pantangan besar dan dianggap mencorengkan arang di kening keluarga dan masyarakat. Di dalam ungkapan adat dikatakan bahwa siapa durhaka kepada pemimpinnya, aibnya tidak terbada-bada, atau siapa mendurhakai yang dirajakannya, di sanalah tempat ia binasa. Acuan pantang mendurhakai ini ditujukan untuk pemimpin yang terpuji, adil, dan benar, bukan terhadap pemimpin yang zalim. Hal ini tercermin dalam ungkapan yang berbunyi, Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Jadi, hanya pemimpin yang adil dan benar-benar sempurna wajib ditaati, sedangkan pemimpin yang zalim haruslah disanggah, dilawan, disingkirkan, atau setidaknya diberi pengingatan dan teguran. Ungkapan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap orang yang dituakan atau pemimpin sangatlah banyak jumlahnya. Hal ini semakin memperjelas betapa orang Melayu sejak dahulu menghormati dan menjunjung tinggi para pemimpin, sekaligus mengikuti tunjuk ajar dan petuah amanahnya. Baiklah, masuk poin yang kelima, yaitu kebersamaan, persebatian, dan gotong royong. Orang-orang tua menegaskan bahwa rasa persatuan dan kesatuan, kegotong royongan, serta bertenggang rasa adalah inti kepribadian Melayu. Mengacu prinsip bahwa pada hakikatnya manusia adalah bersaudara, bersahabat, dan berkasih sayang. Maka, tunjuk ajar yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, gotong royong, dan bertenggang rasa senantiasa hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Mereka juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut akan mampu mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Dalam ungkapan adat dikatakan bahwa ketuku batang ketakal, duanya batang keladi, muyang kita sesuku dan seasal, kita senenek serta semoyang. Kandungan isi ungkapan ini secara jelas menunjukkan sikap orang Melayu yang menganggap manusia seluruhnya bersaudara karena berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa. Oleh karena itu, setiap orang patut dan layak memelihara hubungan baik dan persaudaraan, tanpa memandang suku dan bangsa dari orang tersebut. Akan saya lanjutkan ke poin yang keenam, yaitu keadilan dan kebenaran. Bagi orang Melayu, keadilan dan kebenaran adalah kunci utama dalam menegakkan tuah dan marwah, mengangkat harkat dan martabat, serta mendirikan daulat dan kewibawaan. Keadilan dan kebenaran tidak dapat ditawar-tawar karena semua acuannya mengenai kehidupan, pemerintahan, dan sikap hidupnya mengacu pada sikap adil dan benar. Oleh karena itu, pemimpin yang dianggap tidak adil dan menyimpang dari kebenaran wajib diingatkan, disanggah, atau disingkirkan. Untuk mengetahui sejauh mana orang Melayu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, dapat disimak dari untayan tunjuk ajar berikut ini. Apa tanda Melayu jati? Membela keadilan, berani mati. Apa tanda Melayu jati? Menegakkan yang benar, tahan mati. Apa tanda Melayu jati? Menegakkan yang benar, jatinya diri. Apa tanda Melayu jati? Adil dan benar, dipegang mati. Apa tanda Melayu jati? Adil dan benar, pelita hati. Apa tanda Melayu jati? Adil menghukum, benar mengkaji. Apa tanda Melayu bertuah? Adil dan benar, menjadi tuah. Apa tanda Melayu bertuah? Adil dan benar, menegakkan marwah. Apa tanda Melayu bertuah? Membela keadilan, tiada lengah. Apa tanda Melayu bertuah? Mendirikan yang benar, tahan di lapah. Apa tanda Melayu bertuah? Adil dan benar, tempat bertanah. Apa tanda Melayu berbudi? Adil dan benar, tempat berdiri. Apa tanda Melayu terpuji? Adil dan benar ia taati. Selanjutnya poin yang ketujuh, yaitu ikhlas dan rela berkorban. Sifat ikhlas dan rela berkorban menjadi sifat yang diutamakan dalam kehidupan orang Melayu. Orang-orang tua mengatakan bahwa dengan bersifat ikhlas, setiap pekerjaan yang kita kerjakan menjadi amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat ikhlas dan rela berkorban, rasa kesetia kawanan sosial akan semakin tinggi, mengakar, dan kemudian membuahkan persaudaraan sejati. Bagi orang Melayu yang bersifat terbuka dan berbaik sangka, sifat ikhlas dan rela berkorban sudah ditanamkan sejak dini kepada anak cucunya.
Itulah mengapa sebabnya kebanyakan orang Melayu senang membantu dan berbuat baik terhadap semua orang. Sikap itu dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, poin yang ke-8 yaitu kerja keras, rajin, dan tekun. Bekerja keras, rajin, dan tekun menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat. Orang tua-tua mengatakan bahwa kejayaan Melayu ditentukan oleh ketekunan dan kesungguhan mereka dalam bekerja. Dalam ungkapan dikatakan bahwa kalau Melayu hendak berjaya, bekerja keras dengan sesungguhnya. Siapa rajin, hidup terjamin, atau siapa tekun, berdaun rimbun. Bagi orang Melayu, bekerja dan mencari nafkah amat diutamakan dan dijadikan tolak ukur dalam menilai atau melihat kepribadian seseorang. Siapa yang mau bekerja keras, rajin, dan bersungguh-sungguh dianggap sebagai teladan dan bertanggung jawab, serta akan dihormati oleh semua anggota masyarakat. Di dalam tunjuk ajar Melayu, keutamaan bekerja keras, tekun, dan tabah cukup banyak disebutkan. Orang tua-tua Melayu juga menegaskan bahwa pekerjaan yang baik dan benar ialah pekerjaan yang halal, yakni pekerjaan yang tidak menyalahi ajaran Islam, adat, dan sesuai dengan norma-norma sosial masyarakat. Mereka menyebutkan bahwa pekerjaan yang sesuai dengan ajaran Islam, adat istiadat, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat harus dicari dan dilakukan sepenuh hati. Masuk ke poin yang ke-9 yaitu percaya diri dan mandiri. Sikap mandiri dan percaya diri adalah sikap hidup yang terpuji dan mulia. Kemandirian dan percaya diri merupakan puncak dari kemampuan seseorang untuk tegak dan kokoh di atas kakinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Di dalam tunjuk ajar Melayu dikatakan pula, apa tanda orang yang bijak di kaki sendiri ianya tegak. Orang tua-tua juga menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat harus mendidik anak-anaknya sejak dini ke arah sikap hidup mandiri dan percaya diri. Dalam ungkapan dikatakan, supaya besar dapat tegak, sejak kecil hendaklah pinak, yang artinya bila anak kemenangan mereka mampu berdiri sendiri dan percaya diri, maka sejak kecil hendaklah ditanamkan nilai-nilai luhur yang dapat membentuk kepribadian anak ke arah yang diinginkan tersebut. Dalam ungkapan lain dikatakan juga, supaya dapat berdiri sendiri, sejak kecil petunjuk diberi, atau supaya tidak menyusahkan orang, tunjuk dan ajar jangan dikurang. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan poin selanjutnya yaitu budiman. Bertanam budi dan membalas budi merupakan perbuatan mulia dan terpuji. Orang tua-tua mengatakan, bila sudah termakan budi, di sanalah tempat Melayu mati. Dalam kehidupan Melayu, sebutan orang berbudi melambangkan perilaku terpuji, mulia, dan dihormati oleh masyarakatnya. Hal ini sudah dibuktikan dalam pepatah, hutang emas dibayar emas, hutang budi dibayar mati. Namun demikian adalah menjadi kewajiban bagi mereka yang termakan budi, itu untuk membalasnya, bukan dengan rupiah atau sejenisnya, tetapi dengan budi baik dan kebajikan pula. Baiklah, poin berikutnya merupakan bertanggung jawab. Bertanggung jawab memiliki artian umum yaitu suatu pilihan yang telah kita pilih. Kita berani mengambil dan menerima risiko maupun konsekuensi yang telah kita ambil tadi. Tunjuk ajar Melayu juga banyak mengungkapkan betapa pentingnya rasa tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Setiap anggota dari masyarakat dituntut untuk hidup bertanggung jawab, baik terhadap diri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negaranya. Untuk menanamkan sikap hidup bertanggung jawab sejak kecil, anak-anak Melayu sudah diajar dan dilatih untuk memahami makna tanggung jawab dan ditunjukkan manfaat bertanggung jawab dan kehinaan orang yang tidak bertanggung jawab. Poin berikutnya merupakan tahu malu. Malu adalah sifat yang dijunjung tinggi oleh orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan, kalau malu sudah hilang, hidupnya sama dengan binatang. Apa mau kita disamakan dengan binatang? Maka dari itu manusia diciptakan memiliki akal dan mempunyai rasa tahu malu. Dalam tunjuk ajar Melayu, sifat malu ini memiliki dua bagian. Yang pertama, malu karena hal-hal yang buruk, seperti malu berbuat kejahatan, malu karena melakukan pekerjaan tercela, malu karena berkata kasar, malu menyombong, dan malu-malu lainnya yang bersifat buruk. Di sisi lain, orang Melayu memantapkan malu. Itu poin yang kedua. Dalam hal-hal yang baik, misalnya malu menuntut ilmu, malu mengakui kesalahan, malu karena kebodohan diri sendiri, malu berterus terang, malu bertanggung jawab, dan lain-lainnya. Orang tua-tua mengatakan, kalau malu berbuat ibadah, dunia akhirat hidup tersesat. Kalau malu bekerja, hidup pun sengsara.
Kalau malu meminta nasihat, dunia akhirat hidup sengsara. Kalau malu beramal, alamat mati tak berbekal. Orang tua mengatakan amal buruk perangai orang yang menyimpan aib malu orang, sedangkan ia tidak menyadari aib malunya sendiri. Jadi oleh karena itu, kita sebagai seseorang yang memiliki akal, kita seharusnya sadar akan diri kita sendiri dan tahu apa yang pantas dan tidak pantas untuk ditunjukkan kepada seseorang. Selanjutnya adalah kasih sayang dengan sesama. Kasih sayang adalah sifat terpuji yang dijunjung tinggi dalam kehidupan orang Melayu. Bagi orang Melayu, berkasih sayang tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup keluarga dan kaum kerabat, tetapi juga dalam bersahabat dan bermasyarakat. Orang tetua memberi petunjuk bahwa hidup terpuji dan hidup mulia adalah hidup dengan berkasih sayang antar sesama, tanpa membedakan suku, bangsa, kedudukan, pangkat, kejayaan, dan sebagainya. Mereka juga menjelaskan berkasih sayang juga akan menghasilkan hidup yang aman dan sejahtera. Saling membantu, saling mengasihani, saling menolong adalah hal-hal yang biasa dilakukan untuk menunjukkan rasa kasih sayang kita terhadap sesama manusia. Poin berikutnya merupakan tahu hak dan milik. Orang Melayu menjunjung tinggi hak dan milik, baik yang dimiliki pribadi, masyarakat, atau penguasa. Orang tetua mengatakan yang hak berpunya, yang milik bertuan. Ungkapan adatnya mengatakan hak orang kita pandang, milik orang kita kenang, pusaka orang kita kandang. Yang maksudnya adalah hak dan milik orang wajib dipandang, dikenang, dipelihara, dihormati, dan dijunjung tinggi. Pepatah lain juga mengatakan, apa tanda orang celaka mengambil hak orang semena-mena. Acuan tersebut menyebabkan orang Melayu dengan amat hati-hati menjaga hak milik orang lain dan memelihara hak miliknya. Oleh karenanya, dahulu bila terjadi perselisihan mengenai hak milik, maka orang Melayu lazimnya akan mengalah. Ia mengalah bukan karena takut kepada lawannya, tetapi karena ia takut melanggar syara dan takut melanggar adat sebab kemungkinan ia termakan hak orang lain. Orang tetua juga mengingatkan supaya anak kemenakan ataupun anggota masyarakatnya tidak menuruti hawa nafsu dan menjauhkan sifat loba dan tamak kepada harta. Kalaupun memiliki harta benda, hendaknya dipelihara dengan baik dan benar, supaya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat mendatang. Prinsip ini pula yang mendorong orang tua dahulu untuk bekerja keras, membuat kebun yang luas atau kebun tanaman keras. Mereka bisa tanam bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi diniatkan untuk anak cucunya di belakang hari atau untuk kepentingan umum. Untuk mengetahui sejauh mana orang Melayu memandang, memanfaatkan, dan memelihara hak milik dapat disimak dari untayan berikut. Hak miliknya ia cermati, hak milik orang ia hormati. Apa tanda Melayu jati terhadap hak milik? Berhati-hati. Apa tanda Melayu jati? Memanfaatkan hak milik, berhati-hati. Apa tanda Melayu jati? Membela yang hak, berani mati. Apa tanda Melayu jati? Membela hak milik, menahan cemeti. Apa tanda Melayu jati? Memelihara hak milik sepenuh hati. Apa tanda Melayu bertuah terhadap hak milik? Ia amanah. Apa tanda Melayu bertuah terhadap hak milik? Tiada menyalah. Poin berikutnya adalah musyawarah dan mufakat. Salah satu sandaran adat Melayu adalah musyawarah dan mufakat. Tentu ini tidak asing lagi bagi dunia kita atau dunia di lingkungan masyarakat kita. Orang tua-tua juga mengatakan, tegak adat karena mufakat, tegak tuah karena musyawarah. Acuan ini menyebabkan mereka akan menghormati, menjunjung tinggi, dan memuliakan musyawarah dan mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Orang Melayu menyadari bahwa tanpa musyawarah, selain dianggap melecehkan adat istiadat, pekerjaan yang dirancang juga akan mengalami hambatan dan sulit untuk dilaksanakan. Menurut adat dan tradisi Melayu, bila tercapai kesepakatan dalam musyawarah, maka kesepakatan itu menjadi tanggung jawab bersama dan tidak boleh diabaikan. Nah, jadi dalam hal ini musyawarah dan mufakat juga berinteraksi dengan tanggung jawab seperti poin yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Tunjuk ajar ini juga sebenarnya memiliki sifat satu menyatu antara lain. Jadi manfaatnya ini bisa kita rasakan dari satu sikap yang kita terapkan, kita bisa mendapatkan beberapa tunjuk ajar Melayu. Nah, balik lagi kepada musyawarah dan mufakat, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan masyarakat dan mufakat yang murni, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi pikiran dan kesepakatan semua anggota musyawarah. Orang tua mengatakan pula bahwa musyawarah dan mufakat yang dilakukan menyimpang dari adat istiadatnya tidak dianggap sebagai musyawarah dan mufakat yang benar. Poin berikutnya merupakan keberanian. Orang Melayu menjunjung tinggi sifat berani, kesatria, taat, dan setia. Orang tetua mengatakan adat jantan berani, adat perempuan lembut hati.
Itu ya mengapa, karena cewek suka baper ya mungkin, karena hatinya tuh lembut. Dalam ungkapan lain dikatakan, siapa berani, ia terpuji, siapa penakut, ia akan hanyut. Tunjuk ajar Melayu ini menunjukkan pula bahwa sifat berani yang dijunjung tinggi dan dihormati adalah berani karena benar, berani pada hak, berani menegakkan keadilan, berani menghapus arang di kening, berani di jalan Allah, dan sebagainya. Sifat orang Melayu mengutamakan sifat berani dapat disimak dari ungkapan tunjuk ajar berikut. Apa tanda Melayu jati? Di jalan Allah, berani mati. Apa tanda Melayu jati? Menegakkan keadilan, berani mati. Apa tanda Melayu jati? Membela yang hak, melupakan mati. Apa tanda Melayu jati? Menebus malu, tak ingat mati. Apa tanda Melayu jati? Membela negeri sampai mati. Apa tanda Melayu jati? Pada yang benar, tepatnya mati. Apa tanda Melayu terbilang? Di jalan Allah, mati dan hilang. Poin berikutnya adalah kejujuran. Tunjuk ajar Melayu amat banyak menyebut keutamaan sifat jujur, taat, setia, ikhlas, dan bersih hati. Orang tetua mengatakan, siapa jujur, hidupnya mujur. Apa sih mujur? Mujur itu seperti nama bentuk lain bahasa Melayu yang artinya untung. Orang Melayu berusaha menanamkan sifat jujur kepada anak-anaknya sejak dini. Dalam kehidupannya, orang jujur, ikhlas, lurus, dan bersih hati dihormati dan disegani oleh masyarakat. Keutamaan kejujuran digambarkan antara lain dengan tunjuk ajar sebagai berikut. Apa tanda Melayu jati? Lurus dan jujur sampai hati. Apa tanda Melayu jati? Hidupnya jujur sampailah mati. Apa tanda Melayu jati? Lidahnya jujur, hatinya suci. Apa tanda Melayu jati? Jujur di mulut, lurus di hati. Apa tanda Melayu jati? Karena jujurnya bau melati. Apa tanda Melayu jati? Kepada kejujuran maulah mati. Apa tanda Melayu jati? Membela kejujuran, berani mati. Apa tanda Melayu terbilang? Hatinya jujur, dadanya lapangan. Poin berikutnya adalah hemat dan cermat. Hemat dan cermat adalah sifat terpuji dalam kehidupan orang Melayu. Orang tetua mengatakan, siapa hemat mendapat, siapa cermat selamat. Acuan ini menyebabkan orang Melayu berusaha menanamkan nilai luhur yang berkaitan dengan hemat dan cermat kepada anggota masyarakatnya. Hal ini tentu kita tahu ya, kalau hemat itu sikap yang berhemat, tidak boros, terus tidak berfoya-foya, tidak berbuat mubazir, karena kita tahu sendiri bahwa Allah tidak suka hal-hal yang mubazir, hal-hal yang membuang-buang waktu yang tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Dengan kita kan banyak di luar sana ekonominya yang kurang dari kita. Mungkin kita memang mempunyai rezeki lebih, tapi alangkah baiknya rezeki itu kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkannya, daripada kita memberikannya untuk hal-hal yang tidak penting, untuk sekali pakai atau hanya untuk tren-tren semata. Kayaknya nggak usah lah. Itu juga berkaitan dengan cermat. Poin berikutnya yaitu rendah hati. Salah satu sifat terpuji dalam budaya Melayu lainnya yaitu sifat rendah hati. Sikap ini secara turun-temurun dikekalkan dalam kehidupan mereka sebagai jati dirinya. Balik lagi ke poin atas tadi, sudah dilihat oleh Reza, jati diri adalah identitasnya. Identitasnya itu berarti dia rendah hati, dia tidak sombong, dia ikhlas, terus juga bersikap lemah lembut. Nah, ini orang Melayu itu melayukan dirinya dengan merendahkan hati, berlaku lemah lembut, dan berbuat ramah tamah. Oleh karenanya, orang Melayu umumnya menjauhi sifat angkuh, menggalakkan sombong dan ponggah, menghindari berkata kasar, dan tidak mau membesarkan diri sendiri. Rendahkan hati atau merendahkan diri kita kayak, aku nggak bisa loh, apa aku bisa ya? Ini kan kayak istilahnya dalam dunia bahasa ini kayak pengecut gitu kan, bukan kayak gitu. Maksudnya tuh sifat rendah hati ini lazimnya ke lebih sederhana, lebih lemah lembut, baik dalam tutur kata, tutur pakaian, maupun dalam kelengkapan rumah tangganya dan sifat-sifatnya. Balik lagi ke sifat yang tadi tuh, sifat hemat dan cermat tadi. Nah kan dia saling berkaitan gitu. Sikap orang Melayu yang mengutamakan sifat rendah hati dapat disimak dari ungkapan tunjuk aja berikut. Apa tanda Melayu jati? Budi halus dan rendah hati. Apa tanda Melayu jati? Lemah lembut sembarang pekerti. Apa tanda Melayu jati? Sesama umat ia hormati. Apa tanda Melayu jati? Pantang baginya membesarkan diri. Apa tanda Melayu jati? Sifatnya tidak tinggi hati. Apa tanda Melayu jati? Lidahnya lunak, pantang meninggi. Apa tanda Melayu terbilang? Hatinya rendah, dadanya lapang.
Baiklah, poin berikutnya akan dijelaskan oleh Anissa Triwadani. Padanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Lala. Materi yang pertama yang akan saya bawakan ialah baik sangka. Tunjuk ajar Melayu ini mengajarkan pula bahwa setiap masyarakatnya harus berprasangka baik kepada sesama makhluk. Orang tua-tua dulu mengatakan adat orang-orang baik selalu berprasangka baik. Mereka menjelaskan bahwa dengan bersangka baik kepada sesamanya itu menjaga atau memelihara kerukunan yang ada di masyarakat tersebut. Sebaliknya, bila hidup dengan kecurigaan dan bersangka buruk sesama makhluknya, maka akan menimbulkan iri mendengki, fitnah memfitnah, tomah menomah, dan lain sebagainya yang membuat kerukunan di dalam masyarakat tersebut terpecah. Sikap orang Melayu ini yang selalu bersangka baik kepada sesama makhluknya dapat dilihat dari ungkapan tunjuk ajar, yaitu apa tanda Melayu jati bersangka baik berlurus hati, apa tanda Melayu jati bersangka buruk ia jauhi, apa tanda Melayu bertua bersangka baik pada manusia, apa tanda Melayu bertua bersangka baik pada makhluk Allah, apa tanda Melayu terbilang berbaik sangka kepada orang, apa tanda Melayu terbilang berbaik sangka muka belakang, apa tanda Melayu beradat berbaik sangka sama umat, apa tanda Melayu beradat bersangka baik jauh dan dekat. Yang kedua, sifat perajuk. Sifat perajuk adalah cerminan dari diri yang lemahnya semangat, berputus asa, berpikiran sempit, rendah hati, dan pemalu. Orang Melayu ini sangat amat menentang masyarakatnya untuk memiliki sifat perajuk, karena dalam kehidupan sehari-hari sifat perajuk dianggap hina dan tidak bertanggung jawab. Lazimnya orang perajuk tidak pernah diikutsertakan dalam setiap kegiatan. Orang tua-tua mengatakan orang perajuk mati hanyut, orang perajuk hidupnya teruk. Selanjutnya, tahu diri. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan tahu diri di dalam budaya Melayu ini adalah sadar diri akan haknya, tujuan hidupnya, akhir hidupnya, kewajibannya, baik sebagai bagian dari masyarakat dan hamba Allah. Di dalam ungkapan adat disebut yang dikatakan tahu diri, tahu hak dan kewajiban, tahu hutang beserta beban, tahu adat jadi pegangan, tahu syarak jadi sandaran, tahu sunnah jadi pedoman, tahu pusaka jadi warisan, tahu hijau jadi pakaian, tahu adab dengan sopan, tahu di mana tempat makan, tahu di mana tempat berjalan, tahu hidup berkesudahan, tahu mati berkekalan. Yang selanjutnya, keterbukaan. Orang Melayu sangat menjunjung tinggi sikap keterbukaan yang mereka sebut sebagai sikap berterus terang, sikap buka-bukaan. Sikap terus terang ini dianggap sebagai sikap kejujuran, lurus hati, dan ikhlas. Oleh karenanya, sikap ini harus melekat di dalam insan Melayu. Dalam ungkapan mengatakan kalau mau buka-bukaan, aib dan malu sama ditahan. Kalau mau berterus terang, niat ikhlas dada pun lapang. Kalau mau berterus terang, mulut manis akal pun panjang. Berbuka kulit tanpa isi, niat tidak sakit menyakiti. Selanjutnya, pemurah, maaf, dan dermawan. Sifat seperti ini sangat dimuliakan di masyarakat Melayu. Di dalam ungkapan adat mengatakan, siapa yang taat memeluk agama Islam, dendam kesumat ia haramkan. Atau siapa setia memegang adat, dendam kesumat ia pantangkan. Dalam kehidupan sehari-hari ini, orang Melayu sangat memelihara sikap pemaaf, dermawan, yang membuat kerukunan masyarakatnya menjadi semakin kuat dan menjauhkan bibit-bibit permusuhan. Yang selanjutnya, sifat amanah. Sifat seperti ini sangat amat dihargai dalam masyarakat Melayu karena sifat amanah sangat mencerminkan iman dan takwa dan menunjukkan tahu tanggung jawab serta jujur dan setia. Oleh karenanya setiap masyarakat dituntut harus memiliki sifat seperti itu. Dalam ungkapan dikatakan orang amanah membawa tuah, orang amanah membawa marwah, dan orang amanah dikasihi Allah. Dalam pantun tunjuk ajar dikatakan, apa tanda pasanglah surut, air timpas, tampaklah tanah. Apa tanda orang patut-patut, hati ikhlas memegang amanah. Selanjutnya, menghargai dan memanfaatkan. Apa tanda orang berilmu? Ianya tahu memanfaatkan waktu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa orang Melayu pada hakikatnya menyadari betapa pentingnya pemanfaatan waktu. Dalam ungkapan adat dikatakan, pantang Melayu membuang waktu. Siapa suka menyanyiakan masa, alamat hidupnya akan binasa. Dalam ungkapan lain dikatakan, barang siapa berlalai, anak bininya akan terbelai. Barang siapa suka berlengah, alamat hidupnya tiada akan semegah. Ungkapan ini secara tegas
Ungkapan-ungkapan ini secara tegas menunjukkan pandangan orang Melayu yang sangat menghargai waktu. Waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar mereka dapat hidup sejahtera. Siapa saja yang tidak tahu atau tak mau memanfaatkan waktu, hidupnya akan sengsara dan penuh penderitaan. Ungkapannya mengandung nilai pemanfaatan waktu cukup banyak dalam sastra lisan Melayu. Kebaikan orang yang pandai memanfaatkan waktu diperbandingkan dengan orang yang membuang waktu, sehingga masyarakat dapat mengambil teladan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, berpandang jauh ke depan. Orang Melayu sangat diharapkan harus berpandang jauh ke depan dan berpikir panjang. Hidup tidak hanya untuk hari ini dan masa silam, tapi juga untuk masa depan, dan yang paling penting adalah untuk dunia dan akhirat. Di dalam untayan pantun mengatakan, apa tanda pinang berbuah, banyak burung menyeri mayangnya. Apalah tanda orang bertuah, bijak menghitung hari ke depannya. Orang Melayu dalam 7 ajarnya juga menyebutkan keburukan-keburukan jika orang yang berpikiran sempit. Orang tua-tua mengatakan siapa berpikiran pendek, banyaklah kerja yang tidak baik. Dan siapa yang berpikiran sempit, lambat laun akan terjepit. Oleh karenanya, orang tua-tua selalu mengatakan kepada setiap anggotanya harus berpikiran luas dan juga berpandang jauh ke depan, serta memperhatikan secara cermat setiap perubahan di dalam masyarakatnya. Yang terakhir yaitu hidup sederhana. 7 ajar Melayu memiliki acuan bahwa hidup sederhana itu tidak berlebih-lebihan, tidak bermegah-megahan, dan tidak mubazir. Orang tua-tua selalu mengatakan kepada setiap anggota masyarakatnya harus hidup dengan sederhana, menjauhi gaya-gaya hidup yang berlebih-lebihan yang dapat memacu kesenjangan sosial. Pola hidup sederhana tidaklah berarti menafikan dunia atau hidup miskin, tetapi pola hidup sederhana adalah hidup dengan seadanya, hidup dengan serasi dengan kemampuannya sendiri. Dalam ungkapan dikatakan, hidup pertengahan sesuai pasak sesuai tiang, sujud tubuh dengan bayang-bayangnya. Ungkapan lainnya mengatakan, hidup sederhana tidak tinggi tidak rendah. Orang Melayu juga tidak menyukai kemiskinan, kemelaratan, dan penderitaan. Oleh karenanya mereka menganjurkan setiap anggota masyarakatnya untuk bekerja keras, rajin, dan tekun dalam hidupnya. Dalam ungkapan dikatakan, kalau hidup melarat, orang yang baik menjadi jahat. Atau kalau hidup minta sedekah, diri hina, bangsa pun rendah. Aco ini menyebabkan setiap masyarakat Melayu wajib mengangkat harkat dan martabatnya agar mereka mampu dan tidak terlena kepada kehidupan yang melanggar hukum, agama, adat, dan sebagainya. Dalam ungkapan adat mengatakan, mencari nafkah jangan serakah, mencari rezeki jangan mendengki, mencari makan jangan menyetan. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan mendendangkan satu bait pantun. Bunga mawar bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.